Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bermain-main dengan mikrotik untuk jaringan RT RW net, yang mana jaringan yang kita buat ini nantinya kita manajemen dengan baik, kita tata dengan baik, dan kita kelola dengan baik agar mendapatkan hasil dan performa yang terbaik pula. Langsung aja untuk peralatan yang kita butuhkan untuk membangun jaringan RT net menggunakan mikrotik ini. Yang pertama ya harus ada mikrotiknya dulu ya. Harus memiliki mikrotik. Kalau kalian pemain baru, saran saya sih mikrotik hub mini. Kalau nggak mini ya hub light. Saat video ini dibuat, hub mini itu masih 280 ribuan, sedangkan hub light itu 300 ribuan. Silahkan kalian cek sendiri harganya. Ini nanti untuk manajemen, kemudian dia juga firewall, dia juga hotspot, dia juga apalagi ya banyak sih fiturnya. Oh ya, untuk video ini nanti kita buat beberapa part ya, karena memang untuk mengkonfigurasi secara penuh ini nanti kalian sebagai user baru itu akan bingung, makanya kita buat beberapa part. Dan untuk yang pertama ini kita nyoba konfigurasi dasarnya aja dulu. Oke, yang kedua, selain mikrotik harus ada internet ya. Internet yang mana kalau kalian paketan di ya boleh ngomong ya, nanti dikira promosi, langsung dolar kuning nanti ya. Belum keluar dolarnya sudah kuning duluan. Internetnya kalau kalian plat kuning plat merah itu 10 mega, itu nanti perhitungannya gini. Kalau kalian bagi 2 mega tiap orang, berarti sisa bandwidthnya bisa dipakai 5 klien ya. Namun kalau perhitungan saya gini, kalau 5 ini kan nggak mungkin dia barengan ngeklik YouTube secara barengan, makanya 5 ini kalau perhitungan saya sendiri itu biasanya 2,5 ya, atau 50% dari total ini saya jadikan cadangan. Jadi untuk 7 klien itu masih mampu, normal. Artinya gini, kalian punya bandwidth 10 mega, untuk 7 klien itu bisa dengan perhitungan per klien adalah 2 mega. 7 klien kalau 75.000 kali 7 kan sudah lumayan itu untuk uang jajan kalian. Selanjutnya kalian juga harus punya end device. Buat apa end device? Tentunya untuk konfigurasi ya, untuk melakukan konfigurasi. Boleh laptop, boleh PC, boleh Android. Yang mana konfigurasi ini bisa dilakukan di laptop, PC, Android, baik menggunakan Winbox. Kalau di PC Windows ini ada Winbox softwarenya, atau web browser. Nah, di web browser ini juga bisa kita konfigurasi si mikrotik ini menggunakan web browser, atau juga di mana? Kok lupa saya. Di mikrotik ini untuk Android ya, mikrotik.apk. Cari aja di internet, ada nanti mikrotik APK, warnanya merah. Ini juga untuk konfigurasi si mikrotik. Kalau udah punya semua ini, baru kita konfigurasi mikrotiknya. Pertama-tama colokan di mikrotik, colokan no 1 ke internet.
konfigurasinya gini. Jadi colokan nomor 1 itu kita pasang ke internet, kemudian colokan nomor 2 nya kita pasang ke PC atau end device. Ini di mana ini? Ini di MikroTik. Nah, MikroTik silahkan colokan nomor 1 ke internet, colokan nomor 2 nya ke end device. Nah, colokan nomor 1 dan nomor 2 ini sama-sama menggunakan kabel strike ya. Kalau bingung apa itu kabel strike, silahkan browsing ya. Kalau anak TKJ ini pasti tahu ini kabel strike itu. Karena memang saya membuat video ini untuk murid-murid saya sendiri sama para penyedia jasa yang mau memulai usaha MikroTik, usaha RT RW net di kampungnya masing-masing. Silahkan lanjutkan video ini, kita sama-sama belajar bos ya. Oke, kalau sudah kita tutup, lanjut ke bagian Winbox ini. Nah, sambil nunggu yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, kemudian yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini di like, kalau nggak suka ya dislike, dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan update terbaru dari channel ini beserta konfigurasi lanjutan untuk tutorial kali ini. Lanjut, di sini ada tampilan run, kita klik run. Kemudian ini ada manage sama Nightboard. Kalau manage ini kita pernah nyimpen, gak kita pakai sekarang karena kita belum pernah nyimpen. Kalau sudah pernah nyimpen, kita masuknya di Nightboard. Sementara kalau kita masih awal-awalnya tinggi nih, kita masuknya ke bagian Nightboard. Kita refresh, kemudian nih MikroTiknya yang mau kita setting, kita klik yang bagian MAC address ini. Ini kalau saya hapus, saya klik, nah dia otomatis terisi otomatis. Untuk login kita isi admin, sementara passwordnya kosong karena MikroTik yang saya pakai ini dia masih baru, belum dikonfigurasi apapun. Lanjut, kita masuk ke bagian connect. Nah, di sini ada lisensi karena saya menggunakan VirtualBox ini ya. Di oke aja, nggak masalah. Kalau kalian di hardware nggak akan keluar kayak gitu tadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian interface. Nah, ini dasar. Colokan di MikroTik itu diawali dengan 1 dan diakhiri ya angka terakhir. Biasanya kalau haplit itu sampai 4, header, WLAN 1 gitu. Kalau di sini saya menggunakan headernya 1 2 3, headernya 1 2, sementara WLAN-nya nggak ada. Ini nggak ada WLAN-nya di laptop saya, nggak ada WLAN-nya. Kemudian ini kita masuk ke internet, ini Ethernet ini ya, Ethernet ini kita boleh ganti namanya, boleh juga tetap. Kalau saran sih mending diganti biar nggak bingung, Ether 1 apa, Ether 2 apa, daripada ngecek hardware mending kita ganti aja, kita tulis internet gini aja. Selanjutnya untuk ini Ether 2 nya ini kita ganti juga menjadi ke klien. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah diganti kayak gini kan kita nggak bingung. Jadi colokan nomor berapa kan sudah nggak bingung. Kalau masih bingung ya kasih aja tanda internet C1 atau colokan 1 internet ini. Boleh juga yang ke klien colokan nomor 2, colokan C2 gini, colokan nomor 2 berarti Rio. Ini ya interface. Jadi colokan nomor 1 ke internet, colokan nomor 2 ke klien. Kalau ada WLAN mau dikonfigurasi juga ya silahkan. Nah, di sini kebetulan nggak ada. Dan untuk interface, selanjutnya kita masuk ke bagian bridge. Nah, ini saya biasanya membuat bridge, cuma di sini nggak saya ajarkan dulu untuk bridge. Kita lewati. Bridge itu gini, jadi misal
Saya pengen colokan nomor 1 2 3 untuk hotspot, nomor 4 untuk klien, nomor 1 ke internet. Nah, itu kita bisa mengkonfigurasinya lewat bridge. Apa enggak kita pakai, enggak kita ajarkan untuk saat ini. Lanjut kita ke bagian IP pengelamatan. Pengelamatan ini ada dua ya. Kalau kalian di modem internetnya itu memiliki DHCP server, kita boleh menggunakan yang DHCP client. Kalau sudah memiliki DHCP server, kita bisa panggil menggunakan DHCP client. Ya, artinya apa? DHCP client hanya bisa berfungsi kalau ada DHCP server. Harus ada alamat DHCP servernya. Kalau nggak ada, nggak bisa jalan. Untuk di sini saya nggak punya DHCP client. Saya punya DHCP server, makanya saya nggak ngisi untuk colokan nomor 1. Saya nggak ngisi di sini. Saya ngisinya di sini DHCP client. Saya plus. Nah, saya ngambilnya IP itu dari internet. Nah, colokan internet. Apply. Oke. Loh, kok disable? Kita enable kan. Tunggu sebentar. Nah, ini udah bound. Artinya dari ini otomatis terisi di sini. Kalau seandainya nggak otomatis terisi, misal dia kok nggak mau terisi otomatis, berarti kalian harus masuk ke address ini. Kita isi manual di sini. Contohnya yang isi manual seperti apa? Nah, ini saya buat 192.68.0.24. Nah, saya taruh ke klien. Artinya yang ke klien ini kan dia kan sebagai penyedia, bukan sebagai si mikrotik ini. Colokannya itu kan sebagai pemberi layanan, bukan penerima layanan. Makanya saya setting manual. Kalau dia menerima layanan, dia setting otomatis. Kalau dia memberi layanan, dia harus disetting manual. Ini yang contohnya yang manual. Nah, kalau dibaca ke internet ini otomatis, ke klien ini dia manual. Jadi ke atas itu otomatis, ke bawah untuk PC, HP dan lain-lain itu dia menggunakan yang manual. Selanjutnya ini udah, kita masuk ke bagian IP route. IP DNS dulu. IP DNS. Nah, ini kebetulan udah masuk semua DNS-nya. Kalau seandainya di sini kosong, dynamic server ini nggak dapat dari tadi. Seandainya di address ini nggak dapat IP, yang internet ini nggak dapat IP, kita bisa ngisinya secara manual dengan mengklik tombol ini add new. Kemudian kita isi misal DNS-nya Google kayak gini, apply. Oke, nggak masalah ya. Jadi kalau diulangi gini ya, ini ditambahkan tadi. Kemudian yang terakhir kita centang allow remote request, biar si mikrotik ini bisa dijadikan router, dijadikan DNS server juga oleh si klien nanti. Kita apply. Oke. Kemudian kita dari DNS kita masuk ke bagian, kita lompat ini agak jauh ke root. Nah, root ini di sini udah reachable karena kita tadi menggunakan DHCP. Kita tadi menggunakan DHCP client. Nah, karena di sini ada, makanya si root ini juga otomatis terisi. Kalau seandainya nggak terisi gimana? Nah, kalau seandainya nggak terisi gimana? Ya kita tombol plus, kemudian gateway kita isi paste. Nih ya, ini IP servernya atau modemnya lah, IP-nya modem ini. Apply. Oke, gitu doang. Loh, kan ada dua. Yang satu ini otomatis, yang satunya adalah yang ini ya. Yang ini yang dari otomatis. Yang ini kan barusan kita buat sendiri. Nah, karena ada dua persis, kita hapus salah satu aja. Barusan contoh kalau tidak otomatis terisi. Kalau otomatis terisi, alhamdulillah, nggak usah bingung sampai membenturkan kepala ke tembok, jeding dan ya. Oke, lanjut. Kemudian dari IP route udah, kita masuk ke yang terakhir. Oh ya, nggak terakhir sih. Kita buat DHCP server. Kita cek IP laptopnya ini. Kita cek status.
Nah, IP-nya masih berantakan 169. Biar ini dapat IP gimana? Kita nggak usah nyeting IP, kan nggak mungkin kita nyeting HP-nya orang-orang pakai IP statis, kan nggak mungkin. Nah, kita masuk ke bagian IP DHCP server. Kemudian di bagian tab DHCP kita DHCP setup. Nah, interface-nya yang ke klien, yang ke HP ini kan. Kalau ini kan tadi ke internet, yang ini kan ke HP, ke apa? Ke PC dan lain-lain kan di sini. Next. Kemudian next, 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 next. Sudah selesai. Uji cobanya gimana? Ini kan belum diuji coba. Ini kan udah jadi tapi belum diuji coba. Kita masuk ke seperti tadi, open network, change adapter. Nah, ini disable, kemudian di enable. Tunggu beberapa saat, maka dia otomatis dapat IP. Coba dicek. Nah, IP-nya udah muncul. Nah, ini doang. Apakah internet udah dapat? Belum. Internet dapat tidaknya itu dari firewall. Sini. Kita masuk ke bagian NAT. Tab plus. Kemudian chain-nya adalah SRC. Kemudian out interface-nya adalah ke internet. Action-nya adalah mask query. Ini doang. SRC, out interface-nya internet, aksinya mask query apply. Oke. Nah, sekarang si PC ini udah punya akses ke internet. Coba kita cek. Nah, ini udah gambar komputernya udah jalan. Coba kita buka blog pribadi saya. 5. Cari aja di Google. Maklum orang terkenal ya. Hahaha. Enter. Nah, ini mana ya yang loh, kok nggak ada? Oh, ini. Oh, di sini nomor 2 ternyata. Di bawah Instagram pribadi saya sendiri. Instagram. Ini blog. Nah, ini kalau mau menghubungi saya sendiri silahkan dihubungi lewat Telegram. Boleh. Monggo. Ini blog pribadi saya, alhamdulillah. Bagi yang pengen baca-baca materi dan lain-lain, monggo dipersilahkan. Oke, demikian untuk bagian pertama dari video konfigurasi mikrotik ini. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo tulis di kolom komentar. Oh ya, ini video atau konfigurasi dasar ini silahkan diulang-ulang ya. Kalau pengen mengulang konfigurasi ini dari awal, kalian bisa ngesetnya di sistem reset ini, centang 2 ini. Jadi mulai dari awal bisa di setting lagi mikrotiknya. Kalau sudah hafal, sudah paham, baru kita lanjut ke part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di reset. Nah, yes.